Selamat pagi, Pak Nugroho dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Philip Aloysius Angelo dengan nomor NIM 20 2114 104. Saya dari kelas Perekonomian Indonesia kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai industri kerupuk. Baik, kembali lagi bersama saya Philip Aloysius Angelo dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan pemilik dari usaha ini. Boleh diperkenalkan Pak nama? Siap. Perkenalkan, nama saya Luis Jonathan. Saya pendiri usaha kerupuk cap ikan mas dari Jambi. Apakah benar Pak memang namanya seperti itu? Iya, kerupuk cap ikan mas. Sejak tahun berapa itu berdirinya kerupuk cap ikan mas ini? Kalau usaha ini sudah berdiri dari tahun 1996. Ini usaha dari rintisan ayah saudara? Iya betul. Ini usaha dari turun temurun dari ayah saya. Boleh kita lihat dulu Pak? Ya silakan, boleh dilihat. Pos langsung. Masuk kepada bagian pendahuluan. Sejarah. Unit usaha yang akan kita datangi kali ini merupakan usaha salah satu kudapan yang pastinya sudah terkenal di seluruh Indonesia. Rasanya yang asin dan gurih, kemudian menjadi salah satu kudapan yang paling disukai di Indonesia. Kerupuk namanya. Makanan pendamping ini ternyata sudah berada sejak zaman dahulu kala. Sejarah kerupuk dijabarkan oleh sejarawan dan penulis buku Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia yang ditulis oleh Fadly Rahman. Fadly Rahman, sejarawan sekaligus dosen Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa kerupuk sudah tercatat dalam naskah Jawa kuno sejak sebelum abad ke-10 Masehi. Artinya, kerupuk sudah menjadi makanan pendamping untuk masyarakat kuno pada saat itu. Keunikan. Tentunya kita sudah mengenal kerupuk. Teksturnya renyah, gurih, enak, dan cocok untuk dijadikan pelengkap makanan apa saja. Kerupuk seakan-akan dapat menjadi pelengkap yang pas untuk makanan-makanan seperti bakso, soto, mie, dan masih banyak makanan lainnya. Kerupuk pun kemudian menjadi primadona masyarakat Indonesia berkat berbagai keunikan bentuk, warna dan rasa, serta ditunjang dengan harganya yang sangat bersahabat bagi masyarakat Indonesia. Kita masuk pada perkembangan terkini. Perkembangan terkini mengenai UMKM nasional. Meskipun mengalami masa pandemi yang sulit, secara nasional, UMKM dan unit usaha milik masyarakat ternyata menjadi salah satu aktor di balik kekuatan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, Kemenparekraf memberikan bantuan sebesar 2,4 triliun rupiah untuk bantuan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Dan dengan adanya bantuan ini, Kemenkop UKM dapat menyalurkan berbagai bantuan ke total 3 juta penerima bantuan. Memang masih banyak unit usaha lainnya
yang tidak mendapatkan bantuan PEN dari Kemenparekraf dan Kemenkop ini. Meskipun demikian, bantuan ini dimaksudkan agar UMKM dan unit usaha dapat bertahan di tengah situasi pandemi dan dapat berkembang secara terus-menerus dan melanjutkan tren perkembangan di mana sejak tahun 2015 sampai 2019 terus-menerus mengalami pertambahan jumlah unit. Kita masuk kepada bagian tantangan. Baik, tadi kita sudah melihat mengenai produknya, sangat-sangat menarik sekali. Banyak kerupuk-kerupuk yang beraneka warna di sini, bisa lihat dari merah dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih, apakah usaha ini mampu bertahan di tengah, seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 dan 2021, bahkan hingga sekarang ini, kita masih terjebak di dalam situasi pandemi. Saya ingin bertanya kepada Pak Luis, Ya. apakah usaha ini dapat mampu bertahan di tengah gempuran pandemi yang cukup hebat ini? Untungnya selama ini kami masih mampu untuk bertahan, walaupun kemarin sempat ada penurunan untuk jumlah pembeli, namun kami masih mampu untuk mengatasi hal tersebut. Cukup bisa disyukurkan apa kan? Iya. Untuk bisa bertahan di era pandemi yang sangat membuat kekacauan di dunia perekonomian Indonesia ini. Benar sekali. Nah, untuk tantangannya sendiri Pak, ke depannya itu bagaimana nih Pak? Tantangannya, apalagi setelah kita melewati masa pandemi dan nantinya akan masuk menjadi endemi katanya Pak. Iya. Gimana menurut tanggapan Bapak? Tantangannya tentu saja dari bahan bakunya sendiri, karena makin hari bahan baku itu semakin naik dan kami juga harus berusaha untuk menaikkan harga produk tersebut, namun kadang konsumen mengkritik kalau produk tersebut terlalu mahal. Mungkin itu saja tantangannya untuk kedepannya. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pemilik usaha, yaitu yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat. Kedua, harga bahan baku mengalami peningkatan. Tantangan yang dihadapi pemilik usaha sektor ini yaitu dampak dari pandemi COVID-19 sendiri, yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga usaha mengalami penurunan penjualan yang cukup besar. Meskipun demikian, pemilik mengatakan bahwa beruntung mereka masih mampu untuk bertahan menghadapi penurunan penjualan. Selain itu, tantangan lainnya yakni pemilik usaha sedang berusaha untuk meningkatkan harga dikarenakan peningkatan harga bahan baku. Meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat keluhan dari beberapa pelanggannya. Masuk kepada bagian prospek. Dan untuk tadi kan kita sudah mendengar bahwa tantangannya itu sebagai berikut, dan tentu saja itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelancaran dan sukses dari usaha ini. Dan sekarang saya ingin mengetahui kan, untuk mencapai sukses diperlukan prospek yang jelas mengenai usaha. Maka dari itu saya ingin mengetahui mengenai prospek usaha ini sendiri. Seperti apa? Bisa dijelaskan oleh Pak Luis Jonathan? Oke. Untuk kedepannya saya masih ingin melengkapkan untuk bagian pengeringan kerupuk ini, karena kami masih mengandalkan sinar matahari selama ini. Kami belum mengandalkan sistem oven. Lalu bagian pengukusan kami masih melakukan hal untuk pembaruan, karena sekarang kami masih banyak menggunakan alat-alat yang tradisional. Boleh dilihat Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengeringkan kerupuk? Oh iya, tempat untuk mengukur. Nah, sekarang kita akan mencari tahu nih bagaimana cara untuk menjemur kerupuknya. Bisa dijelaskan langsung oleh Pak Luis Jonathan? Baik. Ini untuk proses penjemuran, pertama-tama kami melakukan pemotongan di kamar produksi, lalu kami akan membawanya menggunakan karung. Kemudian kami akan menjemurnya di sekeliling lapangan ini. Nah, itu membutuhkan proses pengeriman kurang lebih 5 jam. Cukup lama sekali ya Pak, waktu iya. 5 jam. Tapi memang ini sangat luas sekali sih. Berarti banyak produksi yang bisa dijalankan setiap hari. Iya, benar. Kisaran berapa tuh Pak setiap harinya? Kisaran kami 500 kilo per hari.
Untuk proses penjemuran terkadang kami membutuhkan terpal karena terkadang itu kondisi lapangan cukup kotor. Maka itu kami tiap pagi melakukan pembersihan dengan mencuci, menyapu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Luis Jonathan. Seperti yang kita sudah lihat bahwa ini luas sekali dan membutuhkan, tadi seperti yang Pak Luis Jonathan bilang, bahwa membutuhkan terpal yang cukup banyak berarti untuk menjemur semua kerupuknya. Dan tadi kita juga mendengar mengenai perkataan dari Bapak Luis Jonathan sendiri bahwa proses pengeringan ternyata bisa digunakan menggunakan oven. Nah, untuk penggunaan oven ini apakah ada keuntungan atau kerugiannya dibandingkan dengan cara menjemur yang pada umumnya? Oke. Menurut Pak Luis? Untuk kelebihan dari sistem oven sendiri itu tentunya memangkas waktu, karena oven biasanya pengeringannya hanya 3 jam, sedangkan untuk yang bersistem hanya mengandalkan matahari ini membutuhkan waktu pengeringan 5 jam. Kemudian kelebihan dari sistem oven tersebut, kerupuk yang akan digoreng nantinya akan lebih mekar daripada mengandalkan matahari, karena di bagian penjemuran ini tentunya masih mengandung unsur air di dalam kerupuk tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah ada beberapa prospek usaha yang telah direncanakan oleh pemilik usaha, yaitu yang pertama, pembelian mesin oven untuk proses pengeringan dan yang kedua, penambahan jumlah tenaga kerja. Meskipun terdapat berbagai tantangan, Pak Luis Jonathan selaku pemilik usaha masih memiliki beberapa prospek dan rencana-rencana untuk mengembangkan usahanya, yakni dengan cara membeli oven sehingga dapat mempersingkat proses penjemuran agar dapat mempersingkat waktu produksi. Sebab dengan menggunakan proses penjemuran sinar matahari, biasanya dibutuhkan waktu 5 jam. Dengan menggunakan oven, Pak Luis Jonathan dapat mempersingkat waktu dan hanya memakan waktu 3 jam saja untuk proses pengeringan atau penjemuran. Dan juga Pak Luis ingin menambah jumlah karyawan agar dapat membantu dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi waktu produksi. Tentunya prospek ini dibuat dikarenakan perekonomian Indonesia sudah mulai membaik pasca pandemi COVID-19 dan usaha yang dijalankan oleh Pak Luis sudah dapat berjalan normal kembali seperti sedia kala. Penutup, pandemi COVID-19 di Indonesia memang telah menyebabkan berbagai kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali juga para pelaku usaha. Mereka mau tidak mau harus berpikir dan menyusun rencana untuk mampu mempertahankan usaha mereka agar bisa keluar dari situasi perekonomian yang tidak menentu. Dengan adanya bantuan PEN dari Kemenparekraf, masyarakat yang memiliki unit usaha dan UMKM tentunya dapat semakin terbantu dari segi pendanaan untuk mampu mempertahankan dan bahkan mengembangkan bisnis mereka di masa pandemi. Dengan kinerja yang baik dari masyarakat dalam menyikapi berbagai jenis tantangan di masa pandemi, perekonomian Indonesia sudah dapat membaik dan ini menjadi kabar yang baik pula bagi para pelaku usaha, dikarenakan mereka sudah dapat kembali untuk menjalankan usaha mereka dengan baik, sama seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Dan dapat segera merencanakan beberapa prospek penting demi keberlangsungan usaha mereka. Baik, kita sudah mendengarkan semua penjelasan, semuanya sudah lengkap dari Pak Luis Jonathan. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak telah menerima kunjungan kami di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak perkataan yang mungkin kurang pas. Sekian dari saya dan semoga informasi-informasi mengenai UMKM ini dapat membantu kita dan menyadarkan kita bahwa kita masih perlu untuk mendukung dan menolong serta mensupport banyak UMKM lainnya, tidak hanya UMKM di sini namun juga UMKM di seluruh Indonesia yang lainnya, agar perekonomian Indonesia dapat semakin lebih maju ke depannya. Saya Philip Alusius Angelo dari lokasi. Sekian, terima kasih.